Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga Allah masih memberi kita kesehatan, nafas dan kesempatan untuk ikut hadir mengikuti kegiatan ngobrolin esai ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, di mana beliaulah yang telah menjadi panutan kita, menjadi suri tauladan kita dalam berakhlak baik dan telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang lebih baik seperti sekarang ini. Baik, untuk lebih baiknya acara kita lagi, semoga lancar ke depannya. Mari kita bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum saya mulai, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nur Annisa, mahasiswi UIN Alauddin Makassar, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Dan alhamdulillah bulan Maret kemarin juga sudah selesai studinya. Amin. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya saya akan membacakan terlebih dahulu CV dari pemateri kita. Nama pemateri kita pada malam hari ini yakni Annisa Nur Indriani. Dan untuk bagi teman-teman yang ingin sharing lagi dan menambah ilmu, bisa hubungi Kak Anissa melalui nomor telepon 08953378 352 dan emailnya nisanuri98@gmail.com. Terus pemateri kita juga ini beralamat di Perumahan Duta Asri Cadas, Kecamatan Sepatan Timur, Tangerang dengan nomor 15520. Jadi langsung saja Pak, kita persilahkan kepada pemateri untuk sharing ilmunya dan menyampaikan materi yang akan disampaikan oleh pemateri. Kepada Kak Anissa, dipersilahkan. Halo semuanya, sebelumnya terima kasih udah join. Sebelum aku sharing sedikit, aku ucapin salam dulu. Assalamualaikum teman-teman semua. Ya senang banget bisa join untuk bincang-bincang ya. Kalau saya bilang saya jadi pemateri, kayaknya masih banyak teman-teman yang lebih expert lah dibanding saya. Saya masih ya ramahan rengginang, masih banyak teman-teman juga kali yang ikut acara ini malah lebih jago dari saya. Cuman saya di sini hanya berbagi pengalaman karena mungkin di sini kalau di sini ada adik-adik yang baru mau nulis esai, mungkin saya dibilangnya orang yang beruntung karena saya sudah mulai menulis esai duluan gitu. Jadi saya sifatnya di sini bukan menggurui tapi berbagi pengalaman aja gitu. Untuk esai sendiri sebenarnya mau tahu esai lebih dalam saya nggak punya cuma simpelnya ya itu beda gitu sama ini yang dinomakan terus sama artikel ilmiah terus cerpen gitu. Nah biasanya esai yang ada di itu dia namanya ilmiah dan esai ilmiah ini harus menggunakan data atau referensi. Terus kalau ada lagi perbedaannya ada esai populer. Nah, biasanya ini esai populer yang sering teman-teman baca di artikel-artikel. Dan lebih jelasnya, maaf ya kalau yang biasanya baca artikelnya Mojok, di situ ada biasanya esai-esai populer, itu disebutnya esai populer. Terus gampangnya ngebedain antara esai ilmiah sama esai populer ya itu esai ilmiah pakai data dan referensi,
esai populer benar-benar opini kita gitu. Dan urutannya itu nggak kaku kalau esai populer dan esai ilmiah ya kayak biasa kayak makalah kalau makalah di kelas gitu kayak ada pendahuluan, pembahasan, terus ada menutup gitu. Cuman kalau di esai itu nggak ditulisin per bab kayak bab 1, bab 2, bab 3 gitu-gitu. Kalau KTI kan ditulisin tuh bab 1, bab 2 dan bab 3. Nah, itu juga yang menjadi perbedaan antara esai dari tulis ilmiah. Terus esai kenapa sih harus bisa esai, harus tahu esai gitu. Kalau dari aku sendiri, kalau teman-teman tipe orang yang nggak suka nulis ribet, tipe yang suka nulis ilmiah, pengennya praktis, aku rekomendasi banget untuk nulis esai. Karena kalau nulis esai itu teman-teman nggak perlu penelitian yang cukup lama kayak karya tulis ilmiah, teman-teman cuman mencari sumber bukan sumber sih, jadi mencari kayak ide sendiri gitu, tapi ditambah lagi dengan dukungan data gitu, dukungan referensi gitu. Terus kenapa harus pakai data ya? Namanya juga esai ilmiah gitu, gampangnya gitu ya. Terus sebenarnya esai ilmiah tuh kayak apa ya? Kayak jawaban sementara dari kayak ringkasan KTI kalau kata aku mah bisa dibilangnya gitu. Terus Terus esai juga jarang yang minat karena rata-rata orang yang suka esai itu cenderung orang-orang yang orang-orang bukan anak-anak eksak sih menurutku. Kalau orang-orang biasanya yang suka nulis esai orang-orang sosial, soalnya esai itu kan kalau menurutku perbedaan orang sosial dan orang sains, dia orang-orang sains lebih suka to the point, terus rinci, dan nggak suka bertele-tele gitu. Nah, di esai itu, kalau menurutku, kenapa disenangi orang-orang sosial, karena di esai itu, selain kita kadang berfilosofis, kadang idealis, tapi kita juga harus agak sedikit kritis gitu. Jadi filosofisnya kita itu didukung dengan data gitu. Jadi nggak asal halusinasi lah, simpelnya gitu. Terus keuntungan lebih untung nulis esai apa nulis KTI? Kalau kata aku, kalau dari sisi hadiah itu gedean KTI. Tapi kalau dari sisi dari sisi minat itu paling banyak esai. Nah, yang minat esai itu membludak terus, tapi balik lagi kadang ada loh yang nggak ngerti kunci-kunci yang dibutuhkan untuk esai itu kayak apa gitu. Semisal kayak banyak orang yang nggak tahu ciri-ciri esai yang disenangi juri gitu. Kayak kalau dari aku kadang di esai mahasiswa yang sering ikut yang sering ikut lomba itu kekurangannya kadang suka kurang faktor kebaharuan. Jadi kalau teman-teman pengen juara atau pengen bagus, kalau juara kan itu sifatnya subjektif ya, tapi kalau bagus itu udah pasti semua mengakui gitu. Kalau biasanya hal yang diakui sama yang juara esai, nulis esai itu, kita tuh harus punya kebaharuan dari tulisan kita. Semisal nih kita bikin tulisan esai tentang misalnya tentang Islam gitu. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Semua tahu kan rahmatan lil alamin. Cuman dari rahmatan lil alaminnya itu kamu harus bawa aspek yang baru gitu. Semisal
rahmatan lil alamin dari sisi apa gitu, atau kamu semisal gini, kayak semisal kayak bersedekah gitu. Kan sedekah yang orang tahu sedekah itu cuman pakai duit gitu. Dengan membagikan harta gitu. Tapi sebenarnya ada lagi loh teori yang bilang sedekah itu nggak selamanya pakai uang gitu. Sedekah bisa dengan melakukan hal-hal kebaikan gitu. Dan kebaikan itu bisa beragam gitu. Itu juga termasuk sedekah, misal gitu kan. Atau semisal kamu mau mematahkan teori tentang sedekah, bahwasanya sedekah itu ada yang mengharamkan gitu atas dasar karena sedekah banyak yang memanfaatkan untuk jadi pekerjaan gitu. Jadi ada kalau aku pernah dengar dosenku bilang, jadi ada yang mengharamkan sedekah karena itu alasan itu gitu. Jadi ada sisi barunya gitu. Semisal orang-orang tahu nih kalau kalau perbuatan itu dilarang. Nah, dilarangnya itu kayak gimana gitu? Ada yang baru nggak? Ada orang-orang yang nggak tahu nggak gitu? Nah, terus biar caranya biar tahu kalau itu nggak diketahui orang, kamu bisa tanya aja teman-teman kamu. Karena kalau teman-teman kamu sendiri atau kamu sendiri nggak tahu, otomatis orang lain nggak tahu dan itu pasti bakal jadi sesuatu yang baru dari karya. Makanya kalau aku sendiri, aku suka tanya-tanya ke temen, semisal kayak kamu tuh tahu ini nggak sih tentang kalau sedekah itu nggak selamanya pakai harta. Semisal dia tuh nggak tahu gitu, nggak tahu, gue mah kalau sedekah biasanya aku mah kalau sedekah maaf aku mah kalau sedekah taunya pakai duit aja gitu, beramal-amal di masjid gitu-gitu. Menurutku sedekah tuh kayak gitu. Nah, kamu cari itu teori-teori lain kalau sebenarnya sedekah itu nggak selamanya pakai harta atau ngasih duit gitu. Terus setelah kebaharuan, kadang Esa itu dilihat dari seberapa kreatifnya kita menulis tulisan singkat, tapi masih menghasilkan makna yang makna yang dalam dan bisa diimplementasikan gitu. Nah, kadang ini yang yang jarang orang tahu. Biasanya orang-orang pada nulis esai itu banyak gitu. Nah, kalau dari aku idealnya esai itu 7 halaman itu udah sama cover daftar pustaka dan lain-lain. Itu udah idealnya esai. Pokoknya jangan sampai 10 deh kan. Kecuali kalau emang dari panitianya nganjurinnya 10 halaman gitu. Lebih baik 7 karena emang biasanya 7 itu yang biasanya orang-orang suka nggak tahu gitu. Terus kadang juga ada yang nyamain esai dan KTI, ada yang bikin esai itu per bab gitu. Padahal itu salah, itu tuh bagiannya KTI. Jadi esai itu jangan ngambil-ngambil ke sana gitu. Terus buat esai juga kalau bisa, kalau aku biasanya nyiasatin kalau bikin esai itu latar belakang tuh jangan sampai 2 halaman, cukup 1 halaman aja. Karena oh ya, aku kasih bocoran, karena juri itu kalau mulai esai dia nggak terlalu terpaku membaca isi. Jadi kalau kata mentorku, ketika nulis esai itu tolong yang paling diperbagusin itu latar belakang dan kesimpulan. Jadi teman-teman kalau nulis esai, pokoknya triknya dari aku itu latar belakang jangan sampai 2 halaman, 1 halaman. Tapi di 1 halaman itu teman-teman benar-benar mengulik banget soal masalah, terus cuplikan solusi yang pengen ditonjolkan di isi nanti, terus rumusan masalahnya gitu. Terus di kesimpulan apa nih yang dipandang juri, kesimpulan yang bagus kesimpulan bagus versi juri itu kayak gimana sih? Nah, kadang ini juga banyak yang nggak tahu, entah itu untuk teman-teman yang di luar atau mungkin ada juga teman-teman yang di sini. Biasanya
kebanyakan orang menulis kesimpulan itu dia kayak ngerangkum dari awal terus sampai akhir dicermati dan endingnya dia per poin itu diambil sedikit-sedikit dan nantinya dijadikan kesimpulan. Nah, itu yang menjadi kesalahan yang fatal dalam kesimpulan. Dulu aku juga kayak gitu, makanya aku ngomong gitu. Makanya belajar dari kesalahan aku yang dulu, mungkin teman-teman menjadi lebih untung karena teman-teman bisa belajar dari pengalaman aku yang salah dulu ketika menulis kesimpulan yang hampir 1 lembar kadang bertiga paragraf sampai ya kadang dibikin poin-poin gitu, ternyata itu salah gitu. Ternyata yang benar itu kalau nulis kesimpulan itu cukup ditulis hal yang baru banget dari tulisan kamu atau ide-ide yang bener-bener yang tadinya itu belum ada dan itu ingin dimunculkan menjadi sebuah solusi dari karya kita gitu. Dan di kesimpulan juga teman-teman nggak perlu ditulis 2 paragraf, 3 paragraf, cukup 1 paragraf aja dan itu di satu paragraf itu cukup paling banyak maksimal tuh 6 baris, nggak usah sampai 10 baris, nggak usah. Terus lagi ya, terus kesimpulan juga nggak usah dibuat per poin, di deskripsi aja tuh per paragraf gitu. Kadang ada yang salah nulis esai itu, dia kesimpulannya dibikin per poin gitu. Jadi kan itu kayak masih menimbulkan pertanyaan gitu. Jadi mending kalau kata aku dari awal semenjak tahu itu ya, sampai ke sini-sini kalau nulis kesimpulan di esai itu cukup 1 paragraf. Kalau orang bilang cukup main idenya aja atau hal-hal yang baru dari esai kita. Terus nggak usah dibikin poin, itu poin dari kesimpulan. Terus apalagi sih yang penting dari esai? Sebenarnya esai itu paling gampang kalau kata aku. Bukannya aku sombong apa gimana, aku pernah ngerjain esai itu cuman setengah hari loh. Setengah hari itu ya kayak kata orang kayak ngebuat candi aja gitu leluconnya. Terus caranya gimana kok aku kok bisa kok kakak mah itu mah udah pinter gitu. Enggak kayak gitu, maksudnya ada loh caranya yang ya kalau teman-teman bikin juga pasti teman-teman bisa menurutku. Jadi kalau kata mentorku, kalau kalian ngomongin esai, dan ini juga berlaku sih sama KTI, itu sebenarnya cuman ngomongin 2 bagian antara masalah dan ide. Ketika teman-teman sudah melengkapi keduanya, berarti teman-teman sudah berhasil menyelesaikan satu karya esai atau KTI gitu. Karena karena komponen penting dari esai dan KTI itu masalah dan ide. Kalau masalah kalian udah dapat dan idenya udah dapat dan ini udah saling berkaitan, bisa jadi karya kalian bisa selesai gitu. Karena sebenarnya esai itu masalah dan ide yang dideskripsikan serta dikreasikan dengan kreativitas si penulis gitu. Terus ciri dari esai sendiri, juri itu pengennya kita tuh dilatih untuk menulis sebuah ringkasan, tapi tapi dengan syarat tidak bertele-tele, terus masalah dan idenya itu dapet, tapi pengen filosofis juga gitu. Itu yang dari esai. Jadi ketika teman-teman mau bikin esai, bikin aja tuh bagan antara masalah dan ide gitu. Jadi ketika kamu udah dapet masalah dan idenya udah dapet, udah itu kalian tinggal ngembangin aja. Setelah itu setelah itu selesai gitu, nggak usah mikir yang jauh-jauh. Nah terus kalau udah dapet masalah dan ide, terus itu gimana lagi? Nah kalau aku sendiri suka di kertas aku tulis judulnya apa, temanya apa, terus di pendahuluan bakal ngebahas apa. Misalnya masalahnya banjir gitu. Nah
masalah banjir kan luas gitu. Nah, terus kita tuh harus bisa ngerucutin. Kita tuh mau ngebahas masalah banjir dari sisi mananya gitu. Dan kita harus bisa ngerucutin. Kita tuh mau ngebahas masalah banjirnya tuh gimana gitu. Apa di Jakarta, apa di Makassar. Dan kalau bisa masalah yang kita ambil itu sesuai dengan domisili kita atau rumah kita gitu. Karena itu juga menjadi poin plus gitu. Kenapa jadi poin plus? Karena bagaimanapun juga esai itu sebuah karya yang dijadikan sebagai ide atas permasalahan si penulis sendiri gitu. Jadi mau nggak mau sebenarnya esai trik buat menang esai itu gimana caranya kamu nyari masalah kamu dan kamu selesain sendiri gitu. Itu simpelnya gitu. Waktu itu aku ngambil soal masalah sampah di Jakarta. Dan itu yang soal yang karyaku yang di UGM. Nah, itu aku pakai cara idenya itu aku bikin sekolah. Jadi itu posisinya lagi Ramadan kan. Nah, pas banget aku nemu data kalau di Jakarta itu ketika Ramadan kuantitas sampah itu melambung tinggi gitu angkanya. Dan pas banget kalau Ramadan itu kan kita punya tradisi yang namanya pesantren kilat kan. Nah, dari situ aku kepikiran karena nggak selamanya sedekah itu dengan uang, makanya sedekah itu aku jadiin sifat kebaharuan dari esaiku gitu. Jadi di situ tuh aku ngambil masalah sampah, terus solusinya itu aku mengadakan daur ulang sampah sebagai materi atau kegiatan di pesantren kilat. Karena pada dasarnya pesantren kilat terus orang-orang yang mau ikut pesantren kilat itu harus bayar pakai sampah gitu. Atau bukan bayar sih, bilangnya aku di situ bilangnya sedekah sampah gitu. Karena pada dasarnya sedekah itu nggak cuman pakai uang gitu. Makanya situ sedekah nggak pakai uang itu menjadi taruhan dari esaiku itu gitu. Terus apa lagi ya? Oh iya, terus kadang juga kesalahan orang yang bikin esai itu dia suka nggak relate antara tema, subtema sama sama masalah. Nah, ketiga poin itu juga diperhatikan gitu. Semisal kalau yang aku di UGM itu dia temanya tentang semarak karya Ramadan dalam mencari keberkahan. Pokoknya ada berkah-berkahnya gitu deh. Nah, itu subtemanya itu ada lingkungan, pendidikan, sama sosial gitu. Itu aku ngambil yang lingkungan. Terus di tema judulnya itu aku ngambil sekolah Eko Iftar. Terus terus sebagai upaya meraih keberkahan di bulan Ramadan. Nah, dari judul aku itu udah bisa mencangkup atas tema, masalah, subtema, sama ide gitu. Jadi kalau teman-teman bikin judul esai harus udah mencangkup aspek-aspek dari tema, subtema, masalah dan ide gitu. Terus itu dilihat dari mananya. Kalau dari sisi tema keberkahan, aku udah menyangkutkan soal keberkahan karena karena menjaga lingkungan atau memanfaatkan sampah menjadi barang-barang kerajinan itu menurutku adalah sesuatu yang bisa membuahi keberkahan. Itu aku ngambil poin keberkahannya dari situ. Terus subtema lingkungannya dari mana? Yaitu dari sampah itu, dari daur ulang sampah. Terus Ramadannya itu dari mana? Nah, itu Ramadannya itu aku ngambil dari sisi pesantren kilatnya itu. Jadi
kadang orang-orang kalau bikin judul itu hanya ingin terlihat wow, terlihat terlihat kayaknya ini bagus deh, ini menakjubkan deh. Padahal yang aspek-aspek kayak gitu menurutku nggak jadi nilai plus gitu. Malah juri itu pengennya ngelatih si penulis ini se, sejauh mana si penulis bisa mengaitkan tema, terus mengaitkan subtema, mengaitkan masalah, dan mengaitkan idenya gitu dalam satu judul. Dan dalam judul juga nggak boleh lebih dari 12 kata gitu. Jadi jangan terlalu banyak juga, jangan sampai bikin kayak kereta gitu sampai 3 baris gitu. Wah, itu udah kebanyakan banget gitu. Kalau bisa ya sedikit-sedikit aja gitu. Malah kalau mentorku itu dia kalau bikin judul dia cuman 4 kata gitu. Tapi ya menang gitu. Jadi teman-teman nggak usah bikin judul yang harus sampai bereretan karena alasan ingin terlihat wah gitu. Justru malah kayak gitu bikin teman-teman terkecoh. Kalau judul-judul panjang kayak gitu malah bikin teman-teman suka keluar dari pembahasan. Terus kadang bikin teman-teman terlena dengan imajinasi baru gitu. Jadi semisal teman-teman menurutku itu di paragraf ini kayaknya kurang ini, tambahin endingnya endingnya teman-teman nggak selesai gitu. Makanya mending kalau kata aku kalau bikin judul nggak usah banyak-banyak gitu, cukup ya beberapa kata aja, nggak usah sampai 10 gitu ya, minimal 6 lah gitu, atau atau 4-3 juga nggak apa-apa gitu, nggak usah harus banyak-banyak karena pengen terlihat wow gitu. Terus harus diperhatikan juga kayak nulis tanda titik dua, tanda koma, terus tanda titik dua, terus puebinya, terus IED-nya, terus tulisan bahasa asingnya. Kalau nulis bahasa asing berarti harus dimiringkan begitu. Terus sih kayaknya dari aku sharingnya segitu aja. Nanti lebihnya teman-teman tanyain aja gitu. Kalau ada yang masih bingung atau pengen ditanyain, tanya aja. Se enjoy-nya kalian nanya gitu. Aku open banget kalau teman-teman tanya gitu. Cuman aku bakal jawabnya sesuai pengetahuan aku dan pengalaman aku gitu. Karena aku juga nggak expert amat gitu. Nggak wow yang kalian pikirkan gitu. Aku biasa aja, aku nggak sehebat seorang yang guru yang wow gitu. Biasa aja, kita kayak teman aja gitu. Teman-teman mau manggil aku kakak atau Anissa atau siapa, aku apa aja. Yang penting teman-teman nyaman, Joy, aku welcome gitu. Selebihnya aku kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak ini. Wow, tadi saya simak luar biasa juga ya dari pengalamannya, dan ini juga menambah ilmu banget untuk kita semua yang apalagi yang belum pernah nulis esai, pasti pengetahuannya bertambah ya. Jadi buat teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan atau mungkin masih ada yang kurang jelas yang dipaparkan tadi oleh narasumber kita yang hebat ini, bisa tulis pertanyaannya di kolom komentar, Kak. Jadi kalau boleh tahu, sejak kapan sih Kakak punya minat untuk menulis, atau mungkin dari kecil ini Kakak sudah hobi menulis? Seperti itu, Kak. Oke, aku jawab ya. Dan jangan kaget kalau aku jawab. Karena ini kayaknya teman-teman bakal kaget atau kayaknya nggak kaget deh, biasa aja. Jujur aku bukan orang yang suka nulis, aku bukan orang yang suka baca, aku juga bukan dari anak sastra. Aku adalah mahasiswa dari Fakultas Keagamaan dan terbiasa menulis ringkas, padat, jelas, dan nggak bertele-tele gitu. Nah, terus kalau boleh aku jawab, aku mulai minat tulis itu semenjak aku semester 3 kalau nggak salah. Dan itu posisinya aku tuh belum bisa memastikan buat
memilih antara aku tuh pengen nulisnya itu kayak gimana gitu. Aku tuh antara pengen nulis jurnalis atau kayak keilmian-ilmian gitu. Nah, pada ketika itu aku nyoba dulu buat ikut UKM jurnalis gitu kan. Nah, pas pendidikan gitu, ternyata aku ngerasa nggak nyaman dan nggak ngerasa setipe dan nggak ngerasa itu bukan aku gitu. Kayak this is not Anissa gitu. Kayak wah kayaknya harus pindah nih, kayaknya harus nyari yang lain. Nah, kebetulan pas aku lagi ikut acara rumah Quran gitu di Bandung, ada temenku yang anak UKM penelitian gitu. Terus dia sharing-sharing gitu. Terus aku kayak, wah ini kayaknya aku banget nih. Terus aku pikir, kenapa aku banget? Soalnya aku ngerasa kuliah di fakultasku tuh kayak apa ya, kayak asing banget soal karya tulis gitu, apalagi biasanya kita nulisnya pakai bahasa Arab gitu, jadi kayak kaku gitu buat nulis bahasa Indonesia. Dan aku rasa uh, aku itu adalah seorang nyubai gitu, dan harus belajar soal riset gitu. Makanya di situ aku mikir juga aku harus ikutan itu, dan aku rasa kalau aku ikutan itu aku juga bisa apa ya, belajar banyak soal penelitian dan untuk skripsi nanti gitu. Terus aku juga mikir, masa aku kuliah 4 tahun nggak ngerti soal riset atau penelitian, padahal kan itu menjadi poin tridharma perguruan tinggi gitu. Kayaknya itu kayak sesuatu yang apa ya, nggak wajar gitu buat mahasiswa kalau nggak bisa riset dan nulis. Jadi mungkin sampai sini aja ya Kak. Nanti kita sharing di kesempatan selanjutnya. Tapi sebelum itu, uh, jadi saya akan menyimpulkan, ini kita akhir saja ya Kak, karena sudah tidak ada lagi. Nah baik, jadi sebagai kesimpulan dari sharing menulis esai ini, pertama perlu membedakan antara esai populer yang dimana populer itu berasal dari opini sendiri, dan esai biasa juga itu mempunyai pendahuluan seperti isi lengkap, dan KTI juga itu berbeda karena harus menggunakan beberapa bab. Dan dalam penulisan esai itu sendiri tidak perlu terlalu panjang lebar, cukup 7 halaman itu sudah rangkum semuanya mulai dari cover dan sampai akhirnya. Judulnya juga tidak usah terlalu panjang, dan intinya pada penulisan esai itu perlu memperhatikan poin-poin tertentu, dan lebih baiknya lagi memberikan sentuhan yang berbau lebih kreatif yang beda dengan yang lainnya biar terlihat menarik. Nah, mungkin itu saja. Dan sebelum menutup, buat teman-teman yang sempat join di kegiatan ini, jangan lupa follow IG @sinau.id, karena di IG kita nanti ini akan masih membahas dan masih banyak lagi obrolan-obrolan yang tentunya bermanfaat sebagai ilmu untuk kita semua. Jadi jangan lupa di follow IG-nya. Dan mungkin sampai sini saja percakapan kita, sharing-sharing kita. Kita akan sharing lagi di kesempatan selanjutnya. Dan mohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan dalam kegiatan ini, terutama dari saya sendiri. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang sudah meluangkan waktunya untuk men-share pengalaman terhebatnya, membagi ilmu bagaimana tips-tips menulis esainya, karena tentu sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan mungkin sekadar itu, sebelum menutup kegiatan kita ini, mari kita bersama-sama melafazkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, baik. Terima kasih untuk teman-teman yang join. Sampai sini dulu pertemuan kita, dan ingat jangan lupa follow IG @sinau.id. Oke? Karena masih banyak pembahasan yang tentunya lebih menarik dan bermanfaat untuk kita. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.